Shalom. Senang sekali pagi hari ini saya dapat menyapa ibu bapak saudara semua dimanapun berada. Salam sejahtera. Saya percaya pagi hari ini adalah pagi sukacita, pagi yang senantiasa kita nanti-nantikan untuk ibadah bersama. Sekalipun ibadah masih online, tapi tidak mengurangi kuasa dan kehadiran Tuhan menjamah melawat setiap hari. Amin. Saya percaya pagi hari ini kita semua sudah siap untuk menyambut bersama-sama, memuji nama Tuhan, dikuatkan kembali melalui firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, baiklah kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput untuk ibu bapak bangkit berdiri dan kita bersama-sama akan berdoa. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Kau masih mempercayakan nafas kehidupan di tengah pandemik, di tengah COVID-19 ini Tuhan yang semakin merajalela. Tapi kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari segala apapun yang ada. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah, kami siapkan hati kami Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kami Tuhan. Ampuni bila Kau dapati kami tidak ada yang berkenan Tuhan. Biarlah pagi hari ini boleh merupakan pagi sukacita, pagi keselamatan bagi setiap kami Tuhan. Kau pulihkan kekuatan kesehatan kami Tuhan. Kami siap memuji nama-Mu, turunkan Tuhan berkat-Mu atas setiap kami, agar kami boleh menyatu di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Mari kita pujian bersama-sama Ros, dan nanti kita akan diberkati melalui firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di rumah dan dimanapun berada, pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sebab roh yang hidup telah memenuhi kita, mengalir di dalam kita, maka jiwa kita menjadi tenang bersama Tuhan. Roh-Mu yang mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh
Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Kami buka hati Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita katakan sama-sama, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup Dia hidup bersemayam di hati setiap kita, memenuhi kehidupan kita, mengalir dan terus mengalir. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Dia membawa damai, Engkaulah damai. Dialah damai. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Kami buka hati kami, kami datang padamu Tuhan. Kami tersyukur di bawah kaki-Mu. Dengan segenap hati kami buka hati kami, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan, sebab Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati Jamah Tuhan, jamah setiap kami. Haleluya.
hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri sama-sama, sebab roh yang dari surga telah tercurah bagi kita semua. Kami percaya, walau kita ibadah tidak bersama-sama di tempat ini, tapi kami percaya, kita percaya Tuhan tetap mempersatukan roh kita untuk menyembah Dia. Bergandeng tangan, mari kita tetap bergandengan tangan. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami, satukanlah roh kami ya Tuhan. biarlah kami tetap saling mengasihi, Bergandeng tangan kami tetap bergandeng kami tangan. semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka
bahwa semua bangsa-bangsa akan tunduk, memuji, menyembah Dia, dan kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Beri hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lebih sungguh lagi menghormati firman Tuhan yang akan ditabur. Mintalah kepada Tuhan kuasa Roh-Nya, kuasa yang kudus, yang mengalir dari surga. Sebab bagaikan tanah yang kering, kita merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di ikanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirkan terus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di
bersyukur, terima kasih kami Tuhan kehadirat-Mu Bapa yang baik. Kami haus, kami lapar akan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih kehadirat-Mu Tuhan, Bapa yang selalu setia dan baik, yang selalu mengiring dan menyertai kami di dalam menjalani hidup ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam menjalani hidup ini banyak Tuhan, gelombang kehidupan yang harus kami lewati. Tapi kami percaya Tuhan bersama Engkau semuanya itu dapat kami lewati Tuhan, asal Tuhan tetap menopang tangan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya bagi-Mu atas semua berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau selalu Tuhan menambahkan berkat-berkat buat kehidupan kami, baik di dalam kesehatan kami Tuhan. Tuhan, di saat ini kami mau Tuhan mendengarkan sabda firman-Mu melalui hamba-Mu yang telah Kau persiapkan. Kiranya Kau urapi hamba-Mu Tuhan, agar setiap perkataan firman-Mu Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan, dimanapun Tuhan yang mendengarkan sabda firman-Mu. Memberi kekuatan, memberi jaminan di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala-galanya Tuhan. Di atas segala-galanya Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-berkat dari-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kepada hambanya kami persilahkan waktu dan tempat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kemarin 17 Agustus negara kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Tahun ini adalah sangat berbeda dari tahun-tahun yang belakangan atau tahun-tahun yang berlalu. Dulu masih ada panjat pinang, masih ada balapan kerupuk. Ya. Tapi tahun ini adalah tahun yang lain daripada yang lain. Kita sudah hidup di dalam dimensi yang baru. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita amati pula, ya belakangan ini, ya sekalipun COVID semakin lagi, ada yang bilang gelombang 2, ada yang bilang gelombang 3, mau gelombang berapapun juga, Tuhan tetap menyertai kita. Amin saudara. Yang saya perhatikan bahwa manusia itu takut mati. Seperti yang lalu-lalu firman Tuhan juga katakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Tidak bisa disangka lagi saudara. Sekalipun banyak teman-teman saya juga yang terkena COVID, ya, terpapar positif. Tapi tatkala dia mempraktekkan firman Tuhan, tatkala dia bernyanyi, memuji Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, mengisolasi tapi mengisi dirinya, hidup tuh. Ya. Dan jarang saya sekarang mendengar teman-teman yang meninggal. Ya. Sekalipun mereka pada waktu terkena COVID, dia enggak cerita. Tapi setelah sembuh, dinyatakan sembuh, mereka bercerita. Oh baru tahu ya, oh baru tahu. Ya teman-teman saya, ternyata setelah saya tanyakan kok bisa begitu. Akhirnya dia bercerita, dia mengisi kehidupannya. Ya, dan dia mendapatkan jauh lebih banyak lagi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya, baik secara pribadi maupun secara untuk umum. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, segala sesuatu Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan. Pada prinsipnya orang takut mati, orang tetap cari hidup. Dan kalau kita mau hidup, cari Tuhan. Amos 5 ayat yang keempat Tuhan katakan. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari Mazmur Daud. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-88. Kita baca bersama, 2, 3. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan.
Nah saudara kekasih, apa yang saya amati sekarang ini, setelah benar-benar kembali lagi orang sudah disiplin dengan tingkat tinggi, sudah mentaati, tetapi iblis banyak mencuri apa? Semangat. Mencuri semangat kita sehingga banyak yang saya melihat orang yang dilemahkan semangatnya sehingga tidak bersemangat lagi. Salah satu kelicikan, salah satu triknya iblis melemahkan semangat. Firman katakan kalau kita patah semangat mengeringkan tulang. Kalau kita lemah semangat ya itu sangat berbahaya karena tidak punya lagi kekuatan. Dan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita, hidupkanlah aku Tuhan, hidupkanlah aku. Sesuai dengan kasih setiamu. Bahwa kasih setia Tuhan panjang sabar, tidak berkesudahan. Tapi setelah hidupkanlah aku, bukan untuk foya-foya, bukan untuk bersenang-senang sendiri, bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, tetapi supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Jadi setelah hidup, kita punya satu destiny, setelah hidup kita punya satu target, setelah kita dihidupkan kembali semangat kita. Supaya apa? Supaya berpegang pada peringatan-peringatan yang kau berikan. Kalau negara selalu memberikan peringatan, taati pada protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, berbersih diri, jangan datang di orang berkerumun, bergerombolan, berdesak-desakan. Itu peringatan-peringatan yang senantiasa diingatkan kepada kita. Dan pagi hari ini bila kita baca firman Tuhan, kita katakan, hidupkan aku Tuhan, hidupkan aku, hidupkan semangatku agar kami boleh bergairah, antusias, agar kami boleh bersemangat menghadapi segala kesulitan dan kesukaran ini. Hai iblis, engkau tidak berkuasa lagi atas diriku. Usir saudara iblisnya. Jangan kalau kita nggak semangat lemah, kita tambah kebebes, kita tambah turutin lagi, nggak semangat lagi. Tapi tatkala kita tidak semangat, ayo bangkit. Ya, bukankah kita sudah merdeka? Jangan mau dibelenggu lagi dengan kesulitan-kesulitan. Jangan mau dibelenggu lagi dengan kekhawatiran, ketidakpercayaan. Biarlah kita bangkitkan, dalam nama Yesus kita bangkit lagi, kan sudah merdeka. Tuhan sudah merdekakan lagi, hidupkan aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Nah peringatan-peringatan Tuhan ada di mana? Di ayat yang ke-97 dari Mazmur 119. Mazmur 119 adalah Mazmur yang terpanjang yang terisi dengan 176 ayat. Ayat yang ke-97 kita baca, betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Setelah kita minta kepada Tuhan, hidupkanlah aku Tuhan, supaya aku berpegang kepada peringatan-peringatanmu. Ternyata Tuhan punya maksud supaya juga kita merenungkan sepanjang hari. Mengapa? Ayat ke-98 kita baca lagi. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Saudara, ya, kalau kita minta hidup supaya kita pegang pada peringatan-peringatan Tuhan, ternyata perintah-perintah Tuhan itu membuat kita lebih bijaksana. Jangan pernah kita keluar dari jalur firman Tuhan. Jangan pernah kita keluar dari naungan kasih-Nya. Berat saudara, resiko mengancam. Tapi kalau perintah Tuhan kita taati, kita lakukan, membuat satu, kita lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Lalu yang ke-99, tidak hanya kita bijaksana, kenapa kita harus taati perintah Tuhan? Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan.
Jadi untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau kita tadi sudah baca, hidupkanlah aku Tuhan. Supaya aku boleh berpegang kepada firman-Mu, kepada peringatan-peringatan-Mu. Ternyata kalau kita merenungkan peringatan-peringatan Tuhan, tidak saja poin pertama kita mendapatkan berakal budi, tetapi juga poin pertama mendapatkan kebijaksanaan, tapi kedua juga berakal budi. Lalu ayat yang ke-100 dikatakan, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Ya, jadi ada 3 poin kalau pagi hari ini kita diingatkan kepada Tuhan, aku lebih bijaksana, yang kedua aku lebih berakal budi, dan yang ketiga aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Saudara, banyak lagi benefitnya, banyak lagi keuntungannya kalau kita merenungkan firman Tuhan. Jangan pernah kita lupa akan firman Tuhan. Jangan kita berjalan dengan kemampuan sendiri di luar dasar firman Tuhan. Sepertinya. Tetapi kalau di luar dari dasar firman Tuhan, akan menjebloskan diri kita sendiri. Lalu ayat yang ke-101, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Ya. Kalau ada niat-niat jahat, batal saudara. Menahan segala kejahatan, kita tidak jadi melakukannya. Itu karena kita banyak mengasumsi firman Tuhan kepada tubuh jiwa roh kita. Kita mendapatkan nutrisi, kekuatan, dimampukan untuk menahan kaki kita melakukan kejahatan. Lalu ayat yang 102, aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajarkan aku. Firman Tuhan katakan jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Engkau akan berhasil kemanapun berjalan, engkau akan beruntung. Jadi firman Tuhan selalu mengingatkan, kalau kita katakan tadi hidupkan aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan-peringatanmu. Supaya kita tidak menyimpang. Dan kemudian ayat yang ke-103 dikatakan betapa manisnya janji-janjimu itu bagi langit-langitku lebih daripada madu bagi mulutku. Sekalipun kondisi di sekitar kita tidak baik, tapi kita tetap katakan Tuhan Yesus baik. Karena ada janji-janji Tuhan yang senantiasa menyelamatkan kita, tidak membinasakan kita. Dan kemudian ayat 104, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Mau dusta gede, mau dusta kecil, dusta putih, dusta hitam, tetap dusta. Dan firman ingatkan, kita harus benci dengan segala jalan dusta, belajar jujur. Dalam apapun juga, suami jujur kepada istri, istri jujur kepada suami. Anak-anak jujur kepada orang tua jujur. Kami percaya saudara, di dalam stay at home ini, ya, untuk Tangerang masih ada PSBB sampai tanggal 23 Agustus. Ya. Nggak tahu diperpanjang lagi atau tidak. Tuhan punya maksud supaya kita memegang peringatan-peringatan Tuhan. Supaya kita juga beroleh pengertian dari titah-titahmu itu. Sebab aku benci segala jalan dusta. Nah, baru ayat yang ke-105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berarti kalau kita enggak baca firman, kita enggak berjalan di atas firman, kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita akan berjalan di dalam kegelapan. Yang namanya gelap itu kita enggak tahu mau belok kiri, belok kanan atau mau lempeng. Yang namanya gelap itu kita enggak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Tapi kalau kita pegang firman, kita jalankan firman, sehingga dikatakan firman-Mu itu pelita, suluh, terang bagi kakiku
dan bagi jalanku. Amin. Anak-anak muda dimanapun berada, ayo jangan pernah lupa baca firman Tuhan. Ya, sehingga dalam jalan kita, masa depan kita, ada terang, ada jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak berjalan di dalam gelap. Anak-anak, ya, baca firman Tuhan, juga opa-oma, orang-orang tua, sekalipun negara, iya, untuk anak-anak umur di bawah 5 tahun atau untuk orang-orang tua di usia 50 atau 60 tahun tidak boleh kemana-mana. Ya. Tapi ingat, Tuhan tetap mencintai. Biarlah firman itu menjadi pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Nah saudara, kalau kita diberikan hidup ini bukan hidup yang terbelenggu. Tuhan sudah memerdekakan kita. Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Yuk baca bersama, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Kalau kita hidup bukan sembarang hidup. Ya. Kalau kita hidup punya tujuan, kita hidup punya target supaya kita pegang peringatan-peringatan Tuhan. Tadi sudah bahas kalau pegang peringatan dapat bijaksana, berakal budi dan pengertian. Ya. Karena Tuhan sudah memanggil kita merdeka. Jangan kita membelenggukan diri lagi, kembali lagi ke dalam kubangan dosa. Tuhan sudah tebus kita, bayar harga mahal dengan diri Tuhan Yesus yang hancur rela mati untuk kita. Dan kalau kita sudah merdeka, jangan kita sia-siakan kemerdekaan yang Tuhan berikan itu sebagai kesempatan kembali lagi hidup dalam dosa. Jangan. Ya. Biar kita hargai pengorbanan Tuhan. Sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan dan kebenaran, sadarilah bahwa kita dengan bersama Yesus dimampukan ya, untuk meneruskan perjalanan hidup ini, diubahkan hingga menjadi pribadi yang menyerupainya, menyerupai Tuhan Yesus. Memiliki hati yang selaras dengan hatinya dan berjalan di jalan yang ditentukannya. Tadi dikatakan bahwa firman-Mu pelita bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ya. Dan kemudian dikatakan bahwa ketika Tuhan tinggal di dalam hati kita dan kita di dalam Dia, maka yang terlihat seharusnya adalah kekuatan kasih kuasa-Nya. Dan hanya itu yang dimungkinkan jika kita boleh berhadapan dengan orang sehingga orang boleh melihat ada karakter Yesus yang semakin menyerupai Yesus. Ya. Dan saudara yang kekasih, sehingga pribadi Yesus itu memancar lewat hidup kita. Sehingga ada perbedaan antara anak-anak Tuhan dan bukan anak-anak Tuhan. Ini yang dinantikan dunia dan dunia melihat kita. Coba kita lihat di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Rasul Paulus ingatkan, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ada pujian katakan hidupku bukannya aku lagi, Yesus yang hidup di dalamku. Nyatakan ini, dunia sedang menanti, dunia melihat. Jangan dikatakan bahwa, lu lebih parah daripada yang sono. Ya, jangan, tapi biarlah kita boleh menata ulang kehidupan kita kembali. Sehingga orang tidak melihat kehidupan kita yang lampau, tapi orang melihat kita dengan ciptaan yang baru, perangai yang baru,
tata sopan santun yang baru. Dan ini langgeng dan semakin baru, semakin baik, semakin menyerupai Yesus. Tujuan Tuhan adalah ini. Sehingga dikatakan dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ini tujuannya, agar Allah ada di dalam kita di dalam Allah. Kita tidak tahu kita berjalan. Saudara kalau melihat banyak sekali kecelakaan, apa dia pernah bermimpi akan kecelakaan? Tidak. Tiba-tiba terjerumus, tiba-tiba ketimpa pohon, tiba-tiba seperti yang di Libanon, Beirut. Siapa mau menyangka seperti itu? Ya, gedungnya padahal jaraknya lebih jauh, terkena imbasnya dan akhirnya meninggal. Orang tidak akan tahu, saudara. Tapi kalau kita berwaspada, berdoa, bersiap diri, ya, Allah di dalam kita, kita di dalam Allah, dikatakan firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ya, setan pun akan ngacir, saudara. Kalau kita katakan, hai iblis, keluar. Ya, iblis itu keluar dalam nama Yesus. Ya, hanya dengan nama Tuhan Yesus Kristus, setan pun itu dikalahkan. Bukan dengan potong anjing hitam, taruh buntut babi, ya segala macam yang begitu-begitu, tidak. Setan enggak takut, tapi setan hanya takut dengan nama Tuhan Yesus. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Ya, oleh sebab itu tujuan tadi dikatakan, hidupkanlah aku Tuhan, supaya aku berpegang. Ya. Jadi tujuan hidup itu ada. Dan kemudian ayat yang ke-37 dikatakan di dalam Roma 8 ayat 37, baca 23. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya. Kita suka nyanyi, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Terus kita lebih dari pemenang. Tuhan mau target kita menjadi pemenang, bukan pecundang. Ya. Target kita menjadi menang. Karena apa? Karena roh Allah yang dalam kita lebih besar. Karena apa yang kita lakukan bukan karena kemampuan diri sendiri. Tetapi ada kuasa Allah yang mengalir di dalam pribadi kehidupan kita. Ya. Seorang pemenang disebut juara. Ya. Dan Allah mau kita menjadi juara-juaranya Tuhan. Seorang pemenang, ya, dia disebut seorang yang yang dicari-cari, maksudnya diagungkan, ya, maksudnya dia telah menang dari segala kesulitan. Dia telah keluar daripada, tapi tidak berhenti sampai situ, saudara. Ya. Yang namanya ujian itu memang sulit, berbeda dengan ulangan. Ya. Ujian itu menentukan kenaikan level. Jadi orang menang, telah lepas dari ujian, telah lulus dari ujian. Tapi nanti ada lagi ujiannya untuk naik level lagi. Nah saudara, seorang yang menang dia harus banyak berdoa. Ya, setelah menang tidak hanya sudah menang selesai, enggak. Ya, justru semakin banyak lagi godaan, semakin banyak ujian SD ya mudah, lebih sulit ujian SMA. Ujian SMA lebih sulit daripada ujian SMP, terlebih strata 1, 2, dan 3. Ya. Semakin tinggi level, semakin Tuhan akan bawa tinggi, ujian semakin sulit. Itu yang Tuhan mau supaya kita menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan ingatkan kepada kita di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama. Baca 2-3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Tuhan sudah memerdekakan kita. Jangan mau lagi kita dikenakan kuk. Kuk itu, nah ya seperti bajak itu. Kalau di kerbau bajak itu ada begininya ya. Nah itu
Jangan mau di dalam arti kata, jangan mau kita diperalat ya, oleh dosa. Jangan mau kita dipakai oleh dosa. Jangan memberi diri kita juga untuk dosa. Jangan pula beri kesempatan diri kita untuk melakukan dosa. Tadi saja dikatakan supaya kita tidak dusta. Ya. Dari hal yang kecil, kita bisa jatuh kembali dalam dosa. Oleh sebab itu, berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin, saudara-saudara yang kekasih. Biarlah kemerdekaan ini kita boleh isi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kemerdekaan ini kita boleh isi dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Yaitu perubahan hidup kita. Reimagine bahwa kita menata ulang kehidupan kita kembali. Sehingga orang-orang boleh melihat ada Yesus di dalam kehidupan kita. Roma 6 ayat 22. Sebagai penutup, yuk kita baca 2, 3. Roma 6 ayat 22. 2, 3. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya. Jadi kita jalan ini, hidup ini ya, kita jalani hidup ini ada tujuannya. Hidupkanlah aku Tuhan, ada tujuannya supaya aku pegang peringatan-peringatanmu dan peringatan itu mendatangkan kebijaksanaan, peringatan mendatangkan akal budi dan pengertian. Lalu supaya kita beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudara hafal pasti buah roh. Buah roh itu kalau pohon berbuah, yang nikmati bukan pohonnya. Yang nikmati orang lain, petik itu buah dimakan. Bukan jeruk makan jeruk. Ya. Sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Saudara berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk orang lain? Saya percaya kalau kita punya hati seperti itu, sehingga hidup kita ini berguna, bermanfaat bagi orang lain. Tidak hanya untuk diri sendiri. Dan hasil dari kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita berani berbuat untuk orang lain, apa yang Tuhan mau untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita enggak sempat lagi mikirin dosa. Kita enggak sempat lagi berbuat dosa. Ya. Firman ini kita baca sekali lagi, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Tidak hanya pada waktu kita hidup saja. Tidak hanya pada waktu kita masih ada di dunia, tetapi dikatakan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Itu yang menjadi destiny kita, itu yang menjadi tujuan kita, surga yang kekal untuk kita bersama-sama. Kita enggak mau di neraka, ya, dibakar, disiksa, ya, enggak mati-mati, itu kekal juga neraka. Tetapi kita mau kekal bersama Yesus yang di surga. Amin, saudara. Terima kasih kepada Tuhan dan mari kita berdoa. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dada. Bapa, ini aku Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan, kalau selama ini Engkau dapati kami berjalan dengan kemauan kami sendiri. Kami telah menyimpang, kami tidak melakukan firman-Mu. Ampuni ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah merdekakan kami Tuhan. Terima kasih, kami mau gunakan kemerdekaan ini bukan kesempatan untuk berbuat dosa. Tetapi kami mau pergunakan kemerdekaan ini sampai kepada kehidupan yang kekal. Hidupkanlah aku Tuhan sesuai dengan kasih setia-Mu, supaya aku berpegang pada peringatan-peringatan yang Kau berikan. Ingatkan kami selalu Tuhan, untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kalau pagi hari ini ada yang sakit, taruh tangan kananmu pada bagian sakit.
Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Hai segala penyakit yang ada di dalam tubuhmu, keluar. Darah Yesus menguduskan kembali. Dan bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kalau pagi hari ini ada yang berbeban berat di dalam pergumulan, taruh tangan kananmu di dada, berserulah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kesulitan hidup ini Tuhan. Bukakan jalan. Kalau ini kau izinkan, kami percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Agar aku lebih dekat kepadamu, agar aku lebih mengerti akan janjimu, akan aku lebih menuruti akan titah perintahmu Bapa. Terima kasih Tuhan, beri kami kesabaran untuk menantikan waktunya Tuhan. Kalau saudara hidup di dalam pergumulan, biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah atas setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kuatkan dan teguhkan kami semuanya. Sehingga kami boleh berdiri di dalam kebenaran firman-Mu dan kami tampil lebih daripada pemenang. Karena Engkau telah menang di atas kayu salib. Engkau telah menang di atas segala dosa. Bahkan Engkau telah memerdekakan kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Semua kita katakan amin. Saya percaya kita semua sudah diberkati dan kita boleh semangat kembali. Merdeka? Merdeka, biarlah kita gunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Agar benar-benar jiwa-jiwa boleh diselamatkan, tidak hanya kita saja. Tapi kemerdekaan itu boleh terbagi secara menyeluruh sampai ke pelosok manapun juga. Saudara kekasih, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita bersyafaat, kita mengucap syukur, kita satukan hati, kita berdoa untuk negara kita Indonesia, kita berdoa untuk teman-teman kita berdoa untuk situasi kondisi yang ada, dan jangan lupa kita tetap mengucap syukur. Dan terima kasih juga kepada Tuhan, biarlah kita mempunyai hati yang taat dan patuh untuk tetap mematuhi, mentaati protokol kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, jangan berkerumun di tengah orang yang berkerumun, ya. Tetapi biarlah senantiasa berdoa dan ingat berdoa, Tuhan kuduskan napas yang kami hirup ini agar tidak ada virus, tapi nafas yang kami hirup ini boleh memberi kekuatan dari surga. Terima kasih kepada Tuhan dan mari kita berdoa bersyafaat bersama. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih di tengah masa pandemik ini Tuhan. Ada firman-Mu yang memberi kekuatan kami. Ada firman-Mu yang memberi petunjuk jalan bagi kami. Agar kami tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa bersama Tuhan. Kami bersyafaat bagi negara kami Indonesia Tuhan. Agar Indonesia di dalam HUT kemerdekaan RI ke-75 ini bisa menjadi momentum introspeksi dan koreksi bagi seluruh lapisan masyarakat agar kondisi sulit di masa pandemi COVID-19 ini jangan dimanfaatkan untuk menciptakan kegaduhan demi kepentingan politik. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk seluruh masyarakat Tuhan. Kalau rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, masih menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan, penuh toleransi dan saling peduli, sehingga pemerintah bisa bekerja dengan baik di masa-masa sulit sekarang ini. Kami bawa juga Presiden kami Tuhan Jokowi beserta seluruh jajarannya Tuhan. Biarlah hikmat marifat yang dari-Mu Tuhan boleh bersama-sama dan Kau memberikan petunjuk bagi-Mu Tuhan. Beri kekuatan Tuhan, kesehatan juga para relawan dan dokter-dokter Tuhan, para perawat dimanapun berada Tuhan. Secara khusus kami berdoa Kau memberikan kekuatan yang ekstra Tuhan dan penghiburan bagi keluarganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, amat baik. Biarlah di dalam kemerdekaan ini
kami boleh memanfaat kemerdekaan bersama dengan Engkau. Kami tidak mau lagi dibelenggu oleh dosa Tuhan, tapi kami biarlah merdeka bersama dengan Engkau. Tuhan, kami berdoa juga agar kami bangsa Indonesia tidak termasuk 22 negara yang sudah resesi Tuhan ekonominya. Berkati kebijakan yang diambil pemerintah agar berjalan lancar pada kuartal ketiga ini. Berikan semangat dalam membangun kepada Presiden dan kabinetnya, terutama di tengah pandemi 19 ini Tuhan, yang cukup berat dan menguras pikiran, agar pemerintah dapat memulihkan perekonomian Indonesia dari dampak pandemi. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk kota Tangerang Tuhan, untuk Provinsi Banten. Mari Tuhan kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kiranya Engkau beracara Tuhan, bangkitkan semangat Tuhan untuk tetap berada di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hati-hati, tangan-tangan yang telah menopang pekerjaan-Mu. Berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan. Berkati Tuhan orang yang telah taat mengembalikan apa yang Engkau punya sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu, Kau curahkan berkat-Mu hingga berkelimpahan. Dan Engkau yang menghalau, Engkau yang menghardik segala belalang-belalang pelahap pengerip, belalang apapun yang mencoba mengganggu anak-Mu. Dalam nama Yesus kami tolak. Kami percaya Tuhan, kalau kami taat melakukan firman-Mu, kami percaya Engkau juga menggenapi akan janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami mungkin yang sedang sakit. Tuhan, biarlah Engkau jamah lawat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkitkan semangatnya, bangkitkan imannya Tuhan. Agar mereka boleh percaya Tuhan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan dan hanya boleh memandang Engkau dari Kalvari ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan. Engkau bukakan jalan Tuhan agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik Tuhan, yang berkenan kepadamu. Dan terima kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami yang masih bekerja, yang Kau masih percayakan berwira swasta, apapun Tuhan yang sedang dikerjakan, biarlah mari Tuhan Engkau tetap jagai hati mereka supaya tetap berjalan di dalam kekudusan-Mu, berjalan berdiri di tengah kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, buat segala berkat yang Kau sediakan. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu anak-anak kami Tuhan, mereka yang juga masih belajar di rumah. Oh Tuhan, Engkau memberikan kesabaran hati Tuhan. Tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu, dijauhkan dari segala mara bahaya celaka maut, dijauhkan orang-orang berbuat niat jahat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Dan kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon kiranya tangan Allah sendiri yang maha berkuasa memberkati atas setiap kami dimanapun kami berada. Mari kita angkat tangan, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kembalilah saudara-saudara ke tengah tugas hidup masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Merdeka, haleluya. Tuhan memberkati. Ibadah kita sudah selesai. Biarlah firman Tuhan yang telah diberitakan menjadi rema bagi kehidupan kita dan menggenapi hidup kita. Hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu.
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. GPI Keluarga Allah, we are family.